selamat pagi Pak Doni. Ya, selamat pagi Mbak Tifa. Oke, ini mohon maaf sebelumnya saya mengganggu aktivitas Pak Doni dalam kegiatan hari ini. Saya ingin bertanya beberapa hal ke Pak Doni terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Pak Doni. Oh, iya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, Pak Doni selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Pak Doni dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi di sekolah yang saya pimpin, terutama di SD Negeri 1 Jembangan itu, memang permasalahan-permasalahan itu beragam sekali. Nah, tetapi dari beragam permasalahan itu, tentunya untuk menyelesaikannya itu kita harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk tadi panjenengan sampaikan, mana yang termasuk bujukan moral, mana yang termasuk dilema etika. Yang dari pengetahuan yang saya dapat sih intinya kayak gini lah. Kalau misalnya yang bujukan moral itu kan di situ ada hal yang benar, ada yang salah, antara benar dan salah. Sedangkan kalau dilema etika itu kan di situ saya harus mengambil keputusan di mana dua keputusan itu sebenarnya kedua-duanya benar, tapi saya harus memilih mana yang paling benar yang harus saya ambil keputusan. Seperti itu sih. Jadi bisa memilih yang paling tepat nih Pak Doni. Iya, jadi biasanya saya bedakan kalau misalnya ini aturannya sama-sama ada atau sama-sama benar, berarti saya kelompokkan ke dilema etika. Tapi kalau saya mengambil keputusan di situ antara benar dan salah, berarti saya masukkan ke klasifikasi bujukan moral. Kemudian bagaimana Pak Doni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Doni itu, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi kalau misalnya yang panjenengan sampaikan tadi, dua kasus itu sama-sama benar, berarti saya klasifikasikan ke dilema etika. Nah, ketika saya mengambil atau memutuskan suatu kasus tentang dilema etika, tentunya saya harus benar-benar identifikasi dulu permasalahannya apa. Saya harus tahu dulu latar belakang masalah itu apa. Nah, setelah saya tahu, kemudian baru nanti saya biasanya, panjenengan juga tahu lah, saya ketika mengambil keputusan saya sering pasti saya lemparkan ke teman-teman juga. Tujuannya untuk mengambil sudut pandang yang lain selain dari sudut pandang saya. Sebab kadang-kadang kan saya sudut pandangnya seperti ini, tapi ternyata dari teman-teman yang lain kan berbeda. Nah, biasanya saya komunikasikan, kemudian saya jadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusannya. Jadi ketika saya mengambil keputusan tentang dilema etika tadi ya, yang sama-sama benar, tentunya saya memilih mana yang paling prioritas. Saya pilih mana yang paling prioritas dan mana yang paling bermanfaat atau memiliki kepentingan tertinggi pada siswa. Sebab kan kita di sekolah kan yang kita layani utama kan siswa dan orang tua. Jadi ketika mengambil keputusan ya mana yang kira-kira itu paling berdampak pada siswa dan juga orang tua. Seperti itu. Jadi juga melibatkan teman guru gitu Pak. Pasti. Jadi ketika mengambil keputusan, tentunya panjenengan kan mengalami di sini lah. Ketika saya mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang di situ melibatkan semua warga sekolah, ya tentunya pengambilan keputusannya saya melibatkan semua warga sekolah, terutama ya guru lah. Kalau misalnya nanti harus melibatkan komite, ya saya berembuk dengan komite. Seperti kemarin ketika kita menyusun terkait dengan program sekolah atau apa, kan saya melibatkan dengan komite juga. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Doni lakukan selama pengambilan keputusan di sekolah? Iya. Jadi yang saya sampaikan tadi seperti di pertanyaan yang kedua, tentunya ketika mengambil sebuah keputusan, saya tidak bisa serta-merta langsung mengambil keputusan, tidak, tapi saya identifikasi dulu permasalahannya apa, kemudian latar belakang dari masalah itu muncul apa, ya. Kemudian berikutnya saya identifikasi juga siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian ketika saya mengambil keputusan, saya juga harus melihat kira-kira yang namanya keputusan itu pasti ada yang berdampak baik, ada yang berdampak tidak baik. Pasti ada yang diuntungkan dan juga tetap ada saja yang merasa tidak diuntungkan. Nah, makanya ketika saya mengambil keputusan itu tentunya kembali lagi ke tadi ke prinsip awalnya. Yang pertama adalah prioritasnya mana. Kemudian kalau misalnya saya memang harus ada yang dikorbankan, maksudnya ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan, saya berusaha meminimalisir
agar pihak yang tidak diuntungkan itu tidak begitu merasa dirugikan. Atau bahkan ketika saya sudah mengambil keputusan, saya berusaha untuk mengkomunikasikan dengan baik agar keputusan itu bisa berjalan. Sebab kan yang namanya keputusan, kalau hanya pada tataran keputusan ya sama saja keputusan yang tidak ada manfaatnya. Keputusan itu diambil agar bisa dilaksanakan. Kalau keputusan itu diambil tidak bisa dilaksanakan ya sama saja tidak ada fungsinya kan, Bu Latifah. Jadi ketika saya mengambil keputusan, tentunya saya berpikir kira-kira keputusan ini bisa tidak diterapkan di sekolah saya dengan melihat ya semua aspek, baik dari SDM-nya, baik dari sarana prasarananya, kemudian juga daya dukung dari warga masyarakatnya, itu sangat penting. Kemudian ada dampak tidak baiknya tidak. Nah itu juga saya jadikan sebagai dasar untuk ketika saya mengambil keputusan. Selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Pak Doni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus dilema etika? Iya, yang saya anggap efektif selama ini yang pertama ya memang saya pelajari seperti tadi saya sampaikan, saya pelajari dulu permasalahannya apa. Kemudian saya biasanya kalau misalnya permasalahan itu terkait ya mengguncang emosi, kadang-kadang kan ada lah permasalahan yang membuat kadang-kadang emosinya tidak stabil. Tentunya saya stabilkan dulu emosi, sebab kadang-kadang ketika saya mengambil keputusan emosi saya belum stabil, tentunya keputusannya kadang-kadang keputusan yang tidak tepat ya Bu Latifah. Kemudian biasanya setelah kondisinya itu kondusif, saya biasanya berembuk dulu dengan teman-teman. Makanya saya sering lah mengambil keputusan di sekolah ini, saya tidak ambil sendiri, walaupun janjinya ambil dawek janjinya teh ya yang Bu Latifah. Misalnya nyongko orang mengambil keputusan dawek janjinya teh ya. Kadang-kadang kan misalnya orang ketemu yang juga share di grup WA, monggo lah, saya hanya ingin pendapat saja kira-kira bagaimana. Nah setelah mungkin dari pendapat teman-teman itu terangkum, saya ambil kesimpulan sebagai pendukung untuk keputusan yang saya ambil. Intinya yang efektif ya tadi saya pelajari dulu permasalahannya apa, dampaknya apa, kemudian saya ambil pendapat dari teman-teman yang lain lah. Insya Allah dengan seperti itu keputusan yang diambil pun keputusan bersama. Sebab kan keputusan yang saya ambil itu kan bukan saya yang mengimplementasikan, malah kadang-kadang jadi yang mengimplementasikan itu kadang-kadang malah teman-teman guru kan kayak gitu. Jadi harus memang dikomunikasikan. Komunikasikan ya Pak Doni nggih. Kemudian selama mengambil keputusan itu ada tidak tantangan dalam sebuah kasus dilema etika, tantangan yang ada Pak? Iya, jadi kalau dalam kasus dilema etika tantangannya yang pertama ya tadi kadang-kadang pasti ada saja pihak-pihak yang merasa tidak diuntungkan dari keputusan yang saya ambil. Lah, tantangannya ya bagaimana saya bisa mengkomunikasikan keputusan yang saya ambil itu sebaik-baiknya agar mungkin bagi pihak yang merasa diuntungkan ya dia bisa jelas terkait dengan keputusan yang saya ambil, tidak sampai salah persepsi lah, intinya itu. Kemudian bagi pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan, saya berusaha mengkomunikasikan agar mereka juga bisa paham, bisa mengerti alasan apa kenapa saya harus mengambil keputusan ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tadi ya, terkait dengan pertanyaan panjenengan tantangan apa terkait mengambil keputusan, yang tentunya saya mengambil keputusan, tantangannya adalah keputusan itu kira-kira bisa diimplementasikan apa tidak. Jadi tantangan utamanya adalah dalam mengambil keputusan itu, keputusan yang saya ambil itu kira-kira keputusan yang hanya pada tataran teori saja, apa keputusan yang bisa diimplementasikan. Sebab kadang-kadang mengambil keputusan sih gampang ya, tapi kadang-kadang kan keputusan itu kalau tidak dipelajari atau tidak dimusyawarahkan dengan baik, kadang-kadang ya hanya pada tataran keputusan saja, tapi tidak bisa diimplementasikan, atau mungkin teman-teman guru yang mau mengimplementasikan itu mengalami kesulitan. Gitu. Jadi yang pertama ya tadi lah saya ulang, yang pertama jelas saya mengkomunikasikan dengan baik. Kemudian yang kedua tadi saya harus memikirkan kira-kira keputusan yang saya ambil itu dampaknya bagaimana, atau kira-kira keputusan yang saya ambil itu bisa dilaksanakan atau tidak secara berkesinambungan. Jadi komunikasi dan melihat bisa ya, tidak dilaksanakan. Bisa tidaknya dilaksanakannya, itu tantangan utamanya. Tantangannya itu. Kemudian apakah nanti Pak Doni memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Pak Doni juga langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam pengambilan keputusan? Kalau
keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika sih biasanya insidental ya. Jadi tidak ada jadwal yang pasti terkait itu. Kemudian kalau misalnya rangkaiannya bisa diselesaikan langsung atau tidaknya ya melihat situasinya di situ, permasalahan yang kita hadapi. Kalau misalnya bisa ya saya selesaikan langsung ya saya berusaha langsung secepatnya lah intinya. Tapi kalau misalnya memang saya harus mengkomunikasikan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan keputusan itu ya tentunya saya biasanya berkomunikasi dulu. Tapi kalau jadwal pastinya memang tidak ada, sebab kadang-kadang kan tidak pastilah soal masalah-masalahnya. Kondisional nih Pak. Kondisional sekali. Melihat situasi. Ini selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Doni dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, yang mempermudah jelas informasi. Ya, informasi itu sangat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Sebab informasi itu jadi latar belakang yang sangat penting agar saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, setelah saya dapat informasi tentunya juga bantuan dari teman-teman, pendapat saran dari teman-teman guru maupun mungkin komite atau mungkin pihak-pihak lain yang berkepentingan, karena saran-saran itu menjadi dasar saya untuk mengambil keputusan juga. Jadi setelah saya dapat informasi itu tentunya akan saya komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian pastikan pendapatnya berbeda-beda. Nah, dari pendapat yang berbeda itu saya simpulkan sehingga nanti keputusan yang saya ambil itu benar-benar keputusan yang bisa mewadahi semuanya lah. Atau ketika mau dilaksanakan ya bisa dilaksanakan dengan mudah. Intinya itu. Jadi informasi dan musyawarah dengan teman-teman. Iya, musyawarah dengan teman. Ini yang terakhir Pak Doni, dari semua hal yang kita sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang Pak Doni petik dari pengalaman Pak Doni dalam mengambil keputusan itu Pak? Iya, jadi pengalaman yang saya ambil tentunya keputusan-keputusan itu ketika diambil pasti tadi saya sampaikan ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Nah, kuncinya adalah ketika nanti mengambil keputusan itu adalah kita komunikasinya lah, komunikasi dari awal, mulai dari tadi kita menggali informasinya itu kan butuh komunikasi juga pihak-pihaknya. Kemudian ketika sudah dapat informasi, saya berusaha untuk mengumpulkan saran pendapat juga itu butuh komunikasi juga, itu juga penting. Kemudian ketika nanti sudah diputuskan, kita juga harus punya komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Jadi intinya pembelajaran yang saya ambil ya ketika mengambil suatu keputusan, yang pertama harus dalam kondisi tenang. Maksudnya adalah ya kondisi emosinya stabil lah kayak gitu. Yang kedua tadi ambil atau komunikasikan sebaik mungkin mulai dari awal pengambilan informasi, musyawarah sampai dengan nanti pengkomunikasian dalam keputusan yang saya ambil. Intinya itu pembelajarannya. Komunikasi memang penting Pak Doni. Penting sekali. Jadi intinya itu. So, kadang-kadang hal benar pun kalau komunikasinya salah. Jadi kadang-kadang ya penerimaannya jadi salah tangkap kayak gitu. Niatnya apik kadang-kadang lah mulane kepala sekolah itu banyak sekali lah. Niatnya baik untuk kemajuan sekolah, tapi ketika cara mengkomunikasikannya salah, seolah-olah didikte guru, memaksakan guru yang membebani guru. Tapi ketika kita mengkomunikasikannya itu baik, maka itu jadi apa ya? Jadi support bersama-sama kayak gitu. Nah. Terima kasih Pak Doni, saya kira itu sudah cukup. Semoga dengan sharing ini bermanfaat untuk saya sendiri dalam mengambil sebuah keputusan yang begitu pula dengan Pak Doni. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya pamit nih Pak Doni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu Latifah. Ya, Pak Arif, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Latifah. Alhamdulillah sehat nih. Ini mohon maaf Pak Arif mengganggu aktivitas Pak Arif. Ini di sini saya ingin bertanya beberapa hal tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah nih Pak Arif. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, Pak Arif selama menjadi kepala sekolah, bagaimana mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Arif? Iya Mbak, jadi selama ini nih, kalau saya mengidentifikasi kasus itu yang jelas pertama saya mencari informasi permasalahannya terlebih dahulu gitu Bu Latifah. Jadi informasi itu kita gali dari masing-masing pihak nih, yang di situ yang
berkaitan dengan permasalahan tersebut nggih, setelah menggali informasi sebanyak-banyaknya nanti baru kita musyawarahkan begitu Bu Latifah. Mengidentifikasi terlebih dahulu. Iya betul, identifikasi kasus. Kemudian selama ini bagaimana Pak Arief menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Arief itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Iya, begini, jadi kaitannya dengan hal apa yang tadi disampaikan Bu Latifah, jadi dalam penanganan kasus kita itu mencari dulu, ya. Jadi mencari kemanfaatannya dulu begitu loh. Ini kemanfaatan dari keputusan itu untuk orang banyak atau mungkin hanya sebagian orang begitu, gitu. Yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk jangka waktunya. Ya, ini untuk jangka panjang atau untuk sekarang begitulah, itu dari keputusan yang saya ambil. Terus juga yang ketiga itu dari resiko atau akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang sudah diputuskan begitu Bu Latifah. Jadi melihat kemanfaatan, jangka waktu betul. dan dampaknya gitu Pak Iya Arief. betul sekali Bu. Kemudian dari itu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Arief lakukan dalam pengambilan keputusan? Nggih ya, langkah-langkah yang selama ini saya terapkan begitu kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada yang harus memang membutuhkan keputusan segera atau mungkin keputusan yang perlu saya lakukan, itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut begitu. Terus setelah identifikasi, saya itu terus mencari informasi akar permasalahannya begitu. Nah, setelah informasi terkumpul dari berbagai macam pihak, bukan hanya dari pihak satu begitu atau mungkin hanya pihak kedua, tidak, tapi semuanya. Itu saya gali informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu baru kita musyawarahkan. Jadi begitu saya mengumpulkan informasi, terus saya musyawarahkan bersama-sama, dan akhirnya nanti akan menjadikan satu keputusan begitu Bu Latifah. Mencari informasi dan kita musyawarahkan ya Pak. Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Arief anggap efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Iya, hal-hal yang saya anggap paling efektif untuk menangani hal-hal seperti itu yang pertama adalah melakukan komunikasi yang baik. Jadi kita melakukan komunikasi yang baik, kita jalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang di situ berkepentingan, itu kita bisa menggali secara dalam dari mereka, permasalahannya apa yang diharapkan seperti apa, itu kita bisa menggali lebih dalam kalau kita melakukan komunikasinya secara baik. Terus melakukan pendekatan kekeluargaan, jadi ibarat bisa dikata ya bicara dari hati ke hati begitulah. Jadi kita bisa rileks, kita bisa sambil ya ibaratnya ngobrol santai begitu, sehingga apa yang ada di dalam unek-unek mereka itu bisa dikeluarkan semuanya begitu Bu Latifah. Jadi melibatkan orang lain juga ya Pak ya dalam pengambilan keputusan Pak Arief. Kemudian dari hal-hal tadi itu adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak Arief? Ya, yang jelas tantangannya mesti ada, ya. Kaitannya itu dengan perbedaan pendapat itu kan. Jadi yang namanya suatu keputusan mesti ada pro kontra. Nah, yang jadi tantangan itu yang kontra. Bagaimana caranya membuat mereka itu untuk mengerti keputusan yang kita ambil, terus dan bagaimana caranya supaya mereka itu bisa melaksanakan dari keputusan itu begitu. Itu tantangan yang paling utama dari pengambilan keputusan begitu Bu Latifah. Jadi ada pendapat-pendapat yang pro kontra itu Pak Arief. Iya betul. Kemudian menurut Pak Arief itu Pak Arief memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian apakah Pak Arief langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal
untuk menyelesaikannya mungkin dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak Arif selama ini? Iya, kalau kaitannya dengan jadwal penyelesaian kasus itu kalau saya sendiri tidak ada. Oke, jadi bisa dikatakan kan kita belum tahu nantinya akan menghadapi hal seperti apa dan kapan itu kan kita belum tahu, sehingga saya tidak menjadwalkan hal tersebut. Tapi kalau memang ada permasalahan yang memang urgent harus diselesaikan, ya saya selesaikan saat itu begitu. Tapi kalau misalkan permasalahan itu tidak begitu urgent, nah itu saya menggali lagi. Terus menggali lagi, mencari informasi, terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka-mereka yang kiranya mungkin kurang sependapat dengan keputusan yang akan saya ambil. Nah itu dari itu kita kalau tidak begitu urgent ya kita bisa menunda mungkin untuk besok atau mungkin lusa. Terus di samping itu kan kita juga melibatkan pihak-pihak luar, ya bisa dari dinas, bisa dari komite atau mungkin wali siswa begitu. Itu kalau tidak kepentingan yang memang urgent begitu. Tapi kalau urgent ya memang harus kita ambil keputusan saat itu juga. Itu begitu Bu Latifah. Tidak ada jadwal tertentu melihat Tidak ada, situasi Pak Arif. betul, kondisional. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Arif dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika Pak Arif? Ya kalau hal-hal yang mungkin membantu atau faktor-faktor yang membantu saya adalah intinya pada komunikasi. Iya, jadi kalau kita memang tadi seperti awal saya sampaikan bisa menjalin komunikasi yang baik ya insya Allah itu akan mempermudah kita dalam penyelesaian masalah begitu Bu. Jadi intinya komunikasi yang Betul. baik nih Pak Arif. Ini yang terakhir nih Pak Arif. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Arif tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Arif petik dari pengalaman Pak Arif menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika Pak Arif? Iya, jadi pembelajaran yang saya dapatkan kan begini Bu. Jadi yang namanya orang itu kan kepingin didengar suaranya kan begitu. Jadi saya mencoba berusaha mendengarkan mereka-mereka yang jelas itu mesti setiap orang pendapatnya mesti berbeda, yang sama ya 1-2 lah. Nah dari situ saya melakukan sekali lagi berkomunikasi dengan mereka-mereka bahwa kalau dalam pembelajaran yang saya dapatkan itu ya komunikasi itu sangat penting. Jadi apapun itu, apapun permasalahannya, entah dengan siapapun, kalau kita bisa mengkomunikasikannya, insya Allah itu akan ada jalan keluarnya begitu Bu Latifah. Terus tambah lagi pendekatan individu. Misalkan ada si A dan si B sedang bertentangan dengan dari 2 orang itu, saya melakukan pendekatan individu keduanya. Saya menggali apa sih harapannya, terus apa sih yang diinginkan. Nah dari situ dengan pendekatan individu itu kita bisa lebih dekat dengan mereka, kita bisa ibaratnya yang mungkin kurang pas kita bisa menyadarkan mereka untuk program-program atau keputusan-keputusan yang diputuskan. Terus lagi yang ketiga pembelajaran yang saya dapatkan adalah mengenai identifikasi permasalahan. Jadi setiap permasalahan ya memang kita harus identifikasi terlebih dahulu. Jangan sampai begitu kita dengar permasalahan belum kita identifikasi sudah mengambil keputusan. Nah itu yang saya lakukan. Jadi ada 3 hal yang jadi pembelajaran saya. Yang pertama yaitu tentang komunikasi, terus pendekatan individu, dan yang ketiga adalah identifikasi permasalahan. Begitu Bu Latifah. Baik Pak Arif, saya kira sudah cukup nih pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Arif, dan banyak hal juga yang saya peroleh dari komunikasi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga Pak Arif. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak Arif. Ya sama-sama Bu Latifah, saya juga terima kasih. Mohon maaf barangkali kurang berkenan. Nggih, sudah cukup nih Pak Arif nggih. Kalau begitu saya pamit nih Pak Arif. Nggih, monggo derekaken Bu Latifah. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam.